Pemirsa, ekonomi Indonesia diproyeksikan tumbuh di atas 5%. Kadin Indonesia memproyeksikan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional akan tumbuh di 5,4%. Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novian Bakri menilai proyeksi tersebut cukup positif di tengah kondisi global yang masih penuh tekanan. Meski demikian, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih berada di bawah sejumlah negara kawasan seperti Vietnam dan India. Namun dibandingkan banyak negara lain, kinerja ekonomi Indonesia dinilai relatif stabil, baik dari sisi pertumbuhan maupun pengendalian inflasi. Proyeksi ini menjadi salah satu gambaran arah ekonomi nasional pada tahun 2026 di tengah upaya menjaga stabilitas dan daya tahan ekonomi dalam negeri. Proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional yang tumbuh di kisaran 5,4% tentu memberikan sinyal optimisme. Namun sekaligus menjadi pengingat bahwa target pertumbuhan 8% masih menyisakan sejumlah tantangan. Di tengah perbedaan pandangan antara pemerintah dan lembaga internasional, pertanyaannya sejauh mana target ini realistis dan bagaimana dan juga langkah kebijakan pemerintah dalam mencapai target 8% tersebut. Kita akan membahasnya bersama dengan Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun. Pak Misbakun, selamat siang. Selamat siang, Mbak. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Nusantara Economic Updates, Pak Misbakun. Dengan senang hati. Iya, baik. Terima kasih, Pak. Tentu senang sekali dapat berdiskusi pada siang ini. Kalau kita lihat, memang kan sejauh ini terjadi optimisme bahwa dengan digaungkannya target pertumbuhan ekonomi 8% dalam beberapa tahun mendatang, namun ada sejumlah perbedaan pandangan yang berbeda, mungkin dari salah satunya World Bank, lembaga internasional yang menilai bahwa pertumbuhan ekonomi kita ini akan relatif stabil di kisaran 5%. Sebetulnya bagaimana kita seharusnya membaca perbedaan pandangan ini? Di dalam prediksi ekonomi itu hampir semua lembaga tidak pernah sama. Itu dalam sejarah panjang itu. IMF punya perhitungan, World Bank punya perhitungan, kemudian ADB punya perhitungan, kemudian beberapa region yang lain juga punya perhitungan. Dan masing-masing mempunyai rasionalisasi yang berbeda-beda dan mempunyai alasan yang menguatkan argumentasi mereka. Dan tentunya pemerintah Indonesia juga punya alasan kenapa kemudian memasang pada periode di masa beberapa tahun yang akan datang kita bisa mencapai 8%. Tentunya itu bukan sebuah narasi kosong, tapi sebuah narasi yang memang disampaikan kepada masyarakat untuk membangun optimisme bahwa Indonesia tidak boleh terjebak kepada stagnasi pertumbuhan di 5%. Walaupun pertumbuhan 5% itu sendiri adalah pertumbuhan yang mempunyai yang menjadi indikasi bahwa kita salah satu negara yang mempunyai pertumbuhan ekonomi yang tinggi. 5% itu bukan sesuatu pertumbuhan ekonomi yang biasa-biasa saja, tapi itu ada sesuatu. Kalau dibandingkan dengan negara-negara sebanding di kawasan BRICS dan negara-negara di advance, pertumbuhan 5% itu sesuatu yang sangat penting. Nah, tapi Bapak Presiden Prabowo mengatakan bahwa kita ingin Indonesia yang lebih kuat, Indonesia yang lebih maju. Dan kekuatan dan kemajuan itu harus di dalam bentuk indikasi pertumbuhan ekonomi ke 8%. Apakah Indonesia bisa mencapai 8%? Dalam sejarah lama, Indonesia itu pertumbuhan 6%, 7%, 8%. Itu bukan sesuatu yang baru. Dalam periode pemerintahannya Pak Presiden Soeharto, itu 6%, 7%, 8% itu periodenya panjang. Jadi target 8% ini sebetulnya visible begitu ya? Sangat visible. Nah, tinggal bagaimana cara mencapainya. Pertanyaannya kan bagaimana cara mencapainya. Banyak pendekatan dalam teori-teori ekonomi. Tapi yang pasti ada dua instrumen yang bisa digunakan. Instrumen monetary policy dan fiscal policy. Ya. Tinggal bagaimana monetary policy dan fiscal policy itu dikombinasikan menjadi sebuah bauran kebijakan yang saling menopang, saling menguatkan, saling menumbuhkan di pertumbuhan. Tidak saling berbenturan. Nah, inilah yang paling kuat. Yang harus disinkronkan dan kemudian menjadi sebuah sinergi yang positif dan kuat memberikan arah pertumbuhan ekonomi kita. Kita mempunyai instrumen-instrumen di moneter yang sangat kuat sebenarnya. Coba kita bisa menggunakan instrumen moneter yang ada, inflasi kita
itu sangat rendah. Inflasi kita rata-rata realisasinya di 2%, bahkan di bawah. Dan ini sesuai dengan target yang dicanangkan. Dan kita mempunyai pertumbuhan 5%, inflasi di bawah 2%, sekitar kisaran 2%, itu kita mempunyai surplus sekitar 3%, itu luar biasa. Bandingkan dengan negara-negara yang sekarang mempunyai pertumbuhan 1%, 2%, tapi inflasinya di atas 3%. Pertumbuhan mereka digerus oleh inflasi. Jadi sejumlah indikator juga melihat memang cukup tinggal solid kita begitu. Bagaimana mengkonsolidasikan. Persoalan yang mendasar di Indonesia dari dulu adalah pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, yaitu mengkonsolidasikan semua orkestrasi di semua lini kementerian ini menjadi sebuah sinergi yang kuat. Dan kebetulan Bapak Presiden Prabowo adalah seorang presiden yang kuat dalam melakukan konsolidasi ini. Dengan kepercayaan yang disampaikan oleh Bapak Presiden, saya yakin pertumbuhan ekonomi 7-8% itu bukan sesuatu yang tidak mungkin tidak dicapai. Memang target ekonomi 8% ini kan tentu memberikan harapan yang besar juga ya Pak Misbakun. Tadi juga menilai bahwa kita ini sejumlah indikatornya juga cukup solid begitu ya, dan sebetulnya juga cukup visible dalam beberapa tahun ke depan. Dari perspektif DPR, apakah target ini sudah disiapkan secara terukur? Jadi gini, ada beberapa program yang diharapkan bisa mampu memberikan dorongan. Pertama, program makan bergizi gratis, MBG. MBG ini dengan ekspansi belanja sampai di tahun 2025 itu 171, mungkin realisasinya sekitar 70-an. Nanti kemudian di tahun 2026 itu sekitar 350 triliun, ini memberikan dorongan yang kuat. Dorongan yang kuat dalam artian apa? Dalam stasiun-stasiun dapur umum itu SPBG ini nanti akan lahir ekosistem ekonomi grassroots di mana siapa yang menjadi supplier telur, supplier daging, daging sapi, daging ayam, susu, buah-buahan, kemudian sayur mayur, kebutuhan pokok yang lainnya, dan ini akan menjadi sebuah ekosistem sendiri. Dan ini akan tersebar merata di seluruh Nusantara, merata di seluruh Indonesia, dan ini kan menumbuhkan ekosistem bagaimana telur bisa tersedia setiap hari. Sehingga ekosistem pemerataan ekonomi itu tercipta. Ada 83 juta penerima manfaat. Bayangkan negara sekarang sudah sampai 49. Negara bisa menghadirkan 49 porsi makan setiap hari kepada rakyatnya. Nanti akan menjadi 80 juta. Berapa manfaat ekonominya? Dan ini menggerakkan. Itu dari MBG. Belum lagi dari sektor perumahan, target 3 juta rumah. Belum lagi kemudian program hilirisasi sumber daya alam. Hilirisasi di sektor sumber daya alam itu adalah baik itu bagaimana hilirisasi di sektor nikel, kemudian sektor-sektor perikanan, hilirisasi sektor perikanan, pertanian dan sebagainya. Lah, ini mau tidak mau memberikan dorongan dan dampak di sektor real. Belum lagi kemudian dioperasionalkannya Danantara. Danantara ini akan masuk kepada sektor-sektor strategis nasional, baik itu dalam investasi di sektor publik maupun sektor private. Ini akan memberikan dampak dari sisi investasi, dari sisi dorongan pertumbuhan. Jadi sudah ada hitung-hitungan secara potensi ya, begitu ya, Pak Misbakun. Jadi ini bukan sesuatu yang tidak didasarkan kepada hitung-hitungan yang rasional. Ada program yang dicanangkan, kemudian ada kalkulasi berapa investasi yang ditumbuhkan, sektoralnya apa saja, dan berapa besar dorongan pemerintah, dan dari berapa besar dorongan anggaran, afirmasi kebijakan, dan dari dorongan-dorongan itu kemudian berapa kontribusinya terhadap pertumbuhan PDB per kapita, ada kalkulasi maupun PDB nasionalnya, secara bruto maupun secara neto. Baik Pak Misbakun, mungkin kita bergeser melihat dan berkaca untuk sektor keuangan sendiri. Ini kan kondisinya juga bisa dikatakan untuk tahun 2025 juga relatif stabil. Namun untuk penyaluran kredit ini yang mungkin masih timbul tanda tanya ke sektor produktif. Nah, menurut Anda sebetulnya harus bagaimana peran sistem keuangan untuk bisa mengenjot penyaluran kredit? Ada satu yang harus disampaikan kepada sektor real ini, masalah
kepercayaan. Kepercayaannya begini, mereka harus dibangun kepercayaan diri mereka untuk ekspansi. Harus untuk ekspansi. Dan ketika mereka melakukan ekspansi, inilah yang selama ini belum mereka lakukan. Contoh, ada di sektor perbankan itu ada 2.500-an triliun loan disbursement, angka pinjaman yang sudah dialokasikan tapi belum ditarik. Itu kan artinya apa? Di sektor perbankan likuiditas itu tersedia. Jangan sampai ada yang mengatakan, oh tidak terjadi likuiditas. Maka terjadi upaya-upaya yang sangat serius bagaimana demand side itu bisa dibangun. Nah, membangun demand side itu kan adalah upaya-upaya membangun kepercayaan diri kepada para pelaku usaha sektor real itu untuk melakukan investasi, melakukan ekspansi. Jadi harus bagaimana nih Pak menurut Anda? Membangun kepercayaan mereka. Dari antara keselarasan antara kebijakan dan juga kepercayaan dan juga nantinya yang kita harapkan bisa menarik lebih banyak lagi aktivitas ekspansi. Tugasnya asosiasi-asosiasi yang tadi disebutkan seperti Kadin, Apindo, kemudian HIPMI. Bagaimana mereka pengusaha-pengusaha lokal, pengusaha-pengusaha yang ada di wilayah tersebar di seluruh wilayah Indonesia ini, wilayah Nusantara ini, mereka bagaimana membangkitkan, memanfaatkan peluang bisnis yang ada, sehingga mereka dengan bantuan pihak perbankan, modal sendiri dan bantuan keuangan finansial dari perbankan bisa ekspansi, mengembangkan usaha yang selama ini mereka miliki. Nah, inilah yang menjadi tantangan kita. Nah, tentunya tugas pemerintah adalah membuat perizinan yang lebih mudah. Terus kemudian kepastian hukum, izin investasi, izin bangunan, izin apapun yang berkaitan dengan pembukaan lapangan usaha dipermudah, supaya ada, oh ya ternyata pemerintah memang benar-benar ingin membangun iklim usaha yang kondusif untuk melakukan investasi maupun ekspansi. Oke. Pak Misbakun, berbicara terkait kebijakan, kalau kita lihat untuk APBN, ini kan juga relatif aman ya, defisit juga terjaga, rasio utang juga cukup terkendali. Nah, tapi pertumbuhan ekonomi kita memang masih belum bisa ngegas dan sekencang itu. Anda melihat sebetulnya kebijakan fiskal kita ini sudah cukup akomodatif atau masih tetap bermain aman di sini? Fiskal kita itu ada 3.842,7 triliun volume belanja, volume belanja kita. Terus kemudian ada 2,62 defisitnya, 2,62 defisit. Artinya apa? Bahwa ekspansi belanja itu sangat optimal. Optimal saya katakan apa? Ada belanja pemerintah pusat dan daerah, dan kemudian ekspansi ini masih ditambah dengan bantuan sosial, kemudian subsidi yang sifatnya itu konsumsi untuk kebutuhan energi, kebutuhan yang lain. Ada sekitar sampai lebih dari 60 triliun itu kita dalam bentuk bantuan sosial kepada masyarakat. Baik itu bantuan pangan tunai, bantuan kebutuhan pokok, atau kebutuhan-kebutuhan yang lain, termasuk PKH dan sebagainya. Belum lagi kepada dalam bentuk perlindungan sosial, seperti bantuan operasional sekolah, kemudian bantuan operasional pesantren dan sebagainya. Semuanya dalam bentuk belanja. Artinya apa? Begitu pemerintah mengalokasikan belanja, ekspansinya itu kan sektoral. Sektoral mulai dari pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, bantuan sosial, sampai kepada belanja-belanja yang sifatnya infrastruktur. Baik, berarti belanja pemerintah sudah tepat sasaran begitu menurut Kalau menurut saya, target-target itu sesuai dengan target pembangunan. Sesuai dengan target pembangunan, Nah, target pembangunan. Mana yang akan dititikkan beratkan? Sesuai dengan RKP-nya, rencana kerja pemerintah. Karena pemerintah itu kan basis pembangunannya, itu kan di RPJMN. RPJMN dilaksanakan dalam RPJP dulu, rencana pembangunan jangka panjang, kemudian diterjemahkan secara 5 tahunan dalam RPJMN jangka menengah, dan kemudian menjadi RKP dalam program kerja tahunan yang menjadi basis pelaksanaan di APBN. RKP-nya apa, belanjanya apa, itu ada di APBN. Rencana kerjanya. Nah, target-target ini kan dalam rangka apa? Secara trajektori, secara slope, secara tujuan,
Kan tidak mungkin 8% itu langsung diterapkan dalam itu. Itu kan ini bukan sulap. Yap. Pemerintah menargetkan 5,2 di 2025, 5,4 2026, diharapkan 2027 nanti bisa mencapai ke zona 6. 2028 masuk ke zona 6 mendekati 7. Oke. Baik, jadi 2029 secara menuju gradual 7 begitu mendekati. ya, Iya, Pak Misbakun? harus gradual. Nggak mungkin, ini bukan Iya. lompat. Oke. Ini bukan lompatan. Karena tentunya basis pertumbuhan itu harus mempunyai core yang kuat. Oke. Kita basisnya apa sih? Di konsumsi. Basis berikutnya apa? Investasi. Lah, Baik. ini yang harus dikuatkan. Sektor konsumsi itu datang dari mana? Penciptaan lapangan pekerjaan. Lapangan pekerjaan itu didapatkan dari mana? Dari investasi. Oke. Nah, ketika orang melakukan investasi, maka tercipta lapangan pekerjaan. Ketika orang mendapatkan lapangan pekerjaan, mereka mempunyai pendapatan. Baik. Nah, pendapatan inilah mereka melakukan konsumsi lah. Jadi turningnya ada di situ. Oke. Jadi ada sinergi begitu ya antara berbagai aspek, Pak Misbakun. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Kita akan lanjutkan kembali. Pemirsa, Nusantara Economic Update akan kembali sesaat lagi. TV. Anda kembali menyaksikan Nusantara Economic Updates. Pemirsa, dialog bersama Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun. Kita lanjutkan kembali, Pak Misbakun. Ini terkait dengan kebijakan bea keluar komoditas yang akhir-akhir ini juga menjadi sorotan. Nah, ini kan tujuannya memang untuk meningkatkan penerimaan negara. Tapi di satu sisi juga pelaku industri menyampaikan kekhawatirannya tersendiri karena kan adanya peningkatan biaya produksi. Sebetulnya menurut Anda kalau seperti menurut apa saya ya? bukan di biaya produksinya. Bukan ya? Bukan. Kalau biaya produksi itu kan kita tidak masuk ke sektor mempengaruhi biaya produksi. Yang kita ingin lakukan ini adalah terhadap bidang usaha mereka mengelola sumber daya alam. Sumber daya alam ini kan menurut pasal 33 dikuasai oleh negara. Oke, jadi itu yang harus diluruskan. Kemudian, begitu ya, Pak Misbakun? kita juga melihat kondisi, situasi marketnya seperti apa. Nah, kita melihat ada sektoral yang sangat tinggi nilainya. Gainnya sangat tinggi. Tentunya dalam rangka kepentingan penerimaan negara, mereka mengelola sumber daya alam yang seharusnya dikuasai oleh negara, mereka diberi kesempatan. Tentunya ketika mereka mendapatkan keuntungan yang berlipat, tentunya kita boleh dong untuk memetik sebagian, tanpa kemudian mengurangi proporsi yang selama ini sudah mereka dapatkan. Tapi bagaimana Anda menanggapi dari berbagai mungkin respon yang beragam dari pelaku industri yang kita kenakan memang kan contoh, kita kenakan emas, Ya. biaya keluar emas. Biaya keluar emas pun itu terhadap emas yang sifatnya sudah hampir final product. Ya. Biaya keluar. Emas bayangkan tahun 2024 harga emas itu naik 26%. Ya. Di tahun 2025 itu kenaikannya sampai bulan Oktober aja 45%. Ya. Dan masih naik juga ya sampai sekarang. Masih naik. Artinya apa? Sektor ini kan memberikan keuntungan yang berlipat kepada pemegang konsesi maupun yang melakukan kegiatan ekspor. Ya kan? Yang kita kenakan terhadap kegiatan ekspor, bukan kegiatan di dalam negeri. Karena ekspor ini nanti yang menerima manfaat berikutnya adalah orang asing, ya kan? Pembelinya orang asing. Nah, maka kita mengatakan, oke, kalau Anda melakukan ekspor, kita kenakan biaya keluar. Jadi sebetulnya ini win-win solution gitu. Lah ini. Kalau Anda ingin tidak kena, silakan memajukan untuk kepentingan industri dalam negeri. Baik. Gitu. Kemudian terkait dengan dan mengembangkan dalam rangka perkembangan investasi atau apapun untuk ekonomi nasional kita. Baik, Pak Misbakun, kita mungkin melihat juga dengan target hilirisasi pemerintah ini, sebetulnya adakah tantangan yang juga masih menjadi perhatian khusus dari pemerintah untuk bisa mencapai target hilirisasi kita ini kan begini. Ini saya melihat ide dan gagasan hilirisasi itu sesuatu yang luar biasa karena memberikan nilai tambah terhadap sumber daya alam kita. Ya.
selalu ada pemikiran bahwa Indonesia misalnya 10 tahun yang lalu atau 15 tahun yang lalu itu kan baru ekspor nikel tanahnya. Ekspor ini cuma ini. Semuanya bahan mentah. Ah, apa bedanya pada saat Indonesia zaman VOC dulu, zaman company? Lah, kritik-kritik ini dijawab dengan hilirisasi. Era minyak selesai, era batu bara selesai, maka ketika era nikel ini berjalan, maka kita membangun hilirisasi. Nikel dalam rangka kepentingan untuk logam dasar, maupun nikel dalam rangka untuk kepentingan baterai EV. Nah, hilirisasi ini didorong. Nah, hilirisasi ini kan memberikan nilai tambah yang sangat tinggi. Baik, Pak Misbakun, sejauh ini seperti apa progres hilirisasi? Kita bisa melihat bahwa bayangkan di Maluku Utara dengan program hilirisasi pertumbuhan ekonomi Maluku Utara bisa sampai 70%. Di kawasan-kawasan di mana dibangun banyak smelter, pertumbuhan ekonominya double digit. Artinya apa? Secara sektoral dan secara kewilayahan, ya kan, geospasial, mereka memberikan kontribusi terhadap ekonomi regional. Baik. Baik, tapi ke depan kalau misalkan ya Pak ya pertumbuhan dan ekonomi regional itu memberikan sumbangsi terhadap ekonomi nasional secara agregat. Nah, ini kita juga melihat dan berkaca untuk pertumbuhan ekonomi nasional kita. Kalau misalkan memang masih bertengger di kisaran 5%, sebetulnya apa yang perlu diprioritaskan lagi agar bisa memacu lebih tinggi lagi untuk angka PDB kita? Hilirisasi kita itu masih ada beberapa upaya peningkatan. Contoh, sawit. Kita baru tingkat CPO dan olefin. Sektor ini kan bisa sampai kepada produk derivatif yang lebih panjang. Hilirisasinya. Oke. Contoh, kita penghasil salah satu minyak. Kita kan bisa memproduksi kimia dasar di sana yang baru diresmikan oleh Pak Presiden di Balikpapan, refinery, di mana refinery-nya bisa menghasilkan petrokimia dan juga bisa menekan aromatik impor BBM ada di sana, ya, aromatik bisa menghasilkan produk turunan petrokimia seperti etilen, polipropilen dan sebagainya. Dan ini kan memberikan penguatan terhadap industri kimia dasar kita. Jadi ada diversifikasi begitu? Diversifikasi. Nah, contoh sawit juga ada. Kemudian sektor pertanian. Sektor pertanian kita sangat kuat. Kita bisa memproduksi sektor pertanian ini dengan sangat banyak variasinya. Kita belum melakukan hal yang sama. Belum lagi sektor-sektor misalnya perikanan. Kita hanya menangkap ikan, kemudian ikan kita apakan. Kita bekukan, baru ekspor. Dan ini kan butuh processing. Nah, kenapa kita menggunakan istilah hilirisasi? Karena kita punya sumber daya alamnya. Dan kita hanya butuh industri itu ada di wilayah teritorial Republik Indonesia, di mana sumber daya alam itu berada, dan kita proses di sana. Apa kebutuhannya? Teknologi. Nah, teknologi inilah yang harus kita geser. Nah, teknologi butuh investasi. Nah, investasi inilah yang kita berikan kemudahan. Menurut saya, ini adalah sebuah PR kita bersama. Bagaimana hilirisasi itu bisa berjalan, dan kemudian memberikan multiplier efek yang simultan kepada semua sektor. Baik sektor ketenaga kerjaan, sektor pembangunan infrastruktur, kemudian sektor pendidikan yang juga penyerapan tenaga kerja, macam-macam bisa kita dapatkan. Pak Misbakun, alih teknologi termasuk di dalamnya. Baik. Pak Misbakun, dari pengalaman dan juga posisi Anda di Komisi 11, langkah kebijakan apa yang perlu diprioritaskan agar pertumbuhan ekonomi kita bisa lebih cepat ataupun juga lebih gradual dan tetap berkualitas? Kami di Komisi 11 itu mitranya, di sana ada Menteri PPN Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Bappenas, di mana semua program perencanaan nasional, baik dalam RPJP, Rencana Pembangunan Jangka Panjang, RPJMN, Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah, maupun RKP itu disusun. Kemudian ada Menteri Keuangan, Kementerian Keuangan, ada Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan. Mereka ini adalah pelaku utama dari sistem ekonomi nasional kita. Mulai dari perencanaan sampai yang mengeksekusi anggaran. Dari kebijakan moneter sampai kebijakan fiskal.
sampai kemudian pengawasan perbankan, bagaimana sektor real itu bisa mendapatkan finansial yang kuat, dukungan keuangan yang kuat di OJK. Nah, ini semuanya mitra. Bahkan sampai pengawasannya pun itu di BPKP maupun pos auditnya di BPK menjadi mitra Komisi 11. Dan yang terakhir itu adalah Danantara. Ya. Danantara ini adalah Badan Pengelola Investasi Negara. Ya. Di mana investasi sektor strategis itu diharapkan memberikan penguatan dan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Bagaimana peran Komisi 11 ya mengorkestrasi bagaimana mereka berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi dalam pelaksanaan program kerja mereka di RKP-nya. Ada kerjasama secara kolektif yang pastinya membangun optimisme untuk bisa memacu pertumbuhan ekonomi kita lebih tinggi lagi ya Pak Misbakun. Membangun kepercayaan. Membangun kepercayaan. Kepercayaan itu hanya bisa dicapai oleh orang yang optimis. Terima kasih Pak Misbakun untuk pencerahannya yang tentunya sangat bermanfaat untuk kita di siang ini. Terima kasih sekali lagi Bapak Muhammad Misbakun, Ketua Komisi 11 DPR RI atas waktunya di Nusantara Economic Update pada siang ini. Sehat dan sukses selalu untuk Pak Misbakun. Terima kasih Mbak. Dan pemirsa, dialog tadi juga sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Saya Lenggracia pamit undur diri. Sampai jumpa. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Terima kasih.